Shalom. Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan sukacita. Sebelum kita mengawali semua aktivitas kita pada hari ini, marilah kita datang pada Tuhan, kita mohon tuntunannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama istirahat malam kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan keadaan baik. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah kami boleh mendasari dan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Teduhkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan dapat menjalankan firman-Mu yang kudus. Bapa, tolong juga sertai Bapak Pendeta Angga yang akan menyampaikan renungan firman pagi ini. Kiranya firman ini dapat menjadikan berkat dan tuntunan bagi kami semua. Inilah doa ucap syukur kami dan permohonan kami. Kami serahkan hanya kepadamu. Amin. Renungan hari ini bertemakan hidup membagikan berkat. Firman yang mendasari diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Saya akan membacakan ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, dua tempat yang pasti dikunjungi ketika mengikuti tur ke Israel adalah Danau Galilea dan Laut Mati. Kedua tempat itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Di Danau Galilea hidup banyak ikan. Para nelayan biasa menangkap ikan di sana. Tentunya kita ingat kisah beberapa murid yang menangkap banyak sekali ikan hingga jaring mereka koyak. Di sekitarnya hidup bermacam-macam tumbuhan yang hijau dan subur. Wilayah di sekitar Danau Galilea merupakan satu wilayah yang hijau dan subur jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Israel. Keadaan Danau Galilea dan sekitarnya sangat kontras dengan keadaan Laut Mati. Air Laut Mati banyak mengandung garam, sehingga tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup di sana. Daerah di sekelilingnya pun kering dan sangat gersang. Mengapa demikian? Danau Galilea memperoleh air dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya, lalu mengalirkannya ke Sungai Yordan, membuat tanah di sepanjang aliran antara danau itu dengan Sungai Yordan menjadi tanah yang subur. Sebaliknya, Laut Mati memperoleh air dari Sungai Yordan, tetapi Laut Mati tidak mengalirkannya kemanapun. Laut itu hanya punya saluran masuk, tetapi sama sekali tidak punya saluran keluar. Dari perbandingan dua tempat tersebut dapat disimpulkan bahwa membagi berkat itu ternyata menyehatkan. Bukan saja bagi orang yang menerima, melainkan juga bagi yang memberi. Maka jangan pernah menganggap bahwa dengan membagi berkat kepada yang lain, seolah-olah kita melulu berkorban bagi orang lain. Tidak. Sebab pada saat kita memberi, saat itu juga sebetulnya kita menerima, walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Berkat yang kita tebar akan selalu berbunga dan berbuah. Sebaliknya, berkat yang kita simpan hanya untuk diri sendiri, malah bisa membusuk. Sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa di hadapannya, kita dipanggil untuk menjadi penyalur berkat. Seperti Danau Galilea, bukan menjadi penimbun berkat seperti Laut Mati. Dengan memberi, kita mendapat. Dengan menahan berkat, kita justru akan kehilangan. Maka, jadilah saluran berkat bagi sesama kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami hanya memohon berkat-Mu, kami menginginkan berkat-Mu dan kami menyimpan berkat-Mu. Tetapi kami tidak mengalirkannya kepada sesama kami. Kami tidak mau berbagi berkat kepada sesama kami yang membutuhkan. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk tidak hanya sekedar menerima berkat Tuhan, tetapi juga menyalurkannya, membagikannya bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat berbagi berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.